Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagaimana tadi WL bilang Malang beberapa waktu terakhir dingin. Kiranya hati kita tidak ikut dingin tapi tetap hangat oleh karena kasih Kristus. Amin. Terima kasih kepada worship team yang sudah mengantarkan setiap kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman hari ini. Saya terberkati dengan pelayanan worship team hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau dengar firman Tuhan hari ini. Berbicaralah atas setiap kami, biarkan firman yang berbicara, bukan tafsiran pengkhotbah, bukan opini pengkhotbah, tetapi sungguh-sungguh firman yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan pakai hamba-Mu dan juga setiap kami sebagai domba-domba agar bisa mengenal suara gembala kami dan kami lakukan, kami taati, kami turuti, kami hidupi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini tema kita adalah pemelihara jiwa, tetapi saya kasih subjudul Bapak Ibu ya, yaitu melihat lebih dari yang terlihat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dari Yohanes 10. Yohanes 10 ini ngomong soal Yesus yang menyatakan diri sebagai pintu, Yesus juga menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Tapi sebelum kita masuk ke pasal 10, saya ingin mengajak kita lihat sedikit. Balik ke 2 minggu lalu ketika kita bahas Yohanes 9. Karena teks ini adalah satu rangkaian, satu kesatuan. Sehingga kalau kita pelajari Yohanes 10 pada hari ini, kita harus mengaitkannya dengan Yohanes yang 9 sudah dibahas 2 minggu lalu. Bapak Ibu, di Yohanes 9 ada satu peristiwa yang luar biasa. Bukan ya. Sorry. Ini dia. Peristiwa yang luar biasa yaitu Yesus menyembuhkan orang buta, betul. Orang butanya sejak lahir Bapak Ibu. Mujizat ini Yesus lakukan, tetapi di hari apa? Hari Sabat. Kemudian apa yang terjadi ketika orang yang buta bisa melek? Yang terjadi adalah semua orang bingung Bapak Ibu. Bukannya ikut happy, bersuka cita, ada orang yang sedang berduka dapat kesukaan. Tetapi mereka semua bingung, kok bisa orang buta melek. Kemudian gosipnya tersebar sampai kepada pemimpin-pemimpin agama. Sampai kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi bukan ikut menyambut dengan sukacita tetapi malah marah. Mengatakan begini, Yesus itu bukan berasal dari Allah karena tidak memelihara hari Sabat. Kemudian yang dilakukan apa? Orang buta dipanggil, diinterogasi. Gimana kamu bisa melek? Ya ada yang namanya Yesus, aduk-aduk tanah sama ludah, olesin ke mata. Saya suruh cuci di kolam Siloam, saya melek. Gak percaya, itu melanggar hari Sabat katanya. Kemudian dipanggil, orang tuamu mana? Diinterogasi orang tuanya. Orang tuanya ketakutan. Karena apa? Ada kesepakatan di antara orang Farisi kalau sama-sama percaya Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi orang tuanya bilang, udah dia udah gede, tanya dia sendiri. Ditanya lagi ke dia. Kamu bisa melek gimana? Lo tadi udah aku ceritain. Kamu mau jadi muridnya tak? Akhirnya debat yang sangat anak kecil sekali Bapak Ibu. Lomba adu hebat-hebatan guru. Enggak, guruku lebih hebat, guruku Musa. Katanya orang Farisi. Sampai pada akhirnya di akhir perdebatan di ayat 33. Orang buta itu dengan logika sederhana. Enggak mungkin kamu bilang dia orang berdosa tidak melakukan kehendak Allah. Tapi bisa melakukan seperti yang dia lakukan kepadaku. Skakmat. Orang Farisi akhirnya ngomong kalimat kunci. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka usir si orang buta keluar. Habis diusir Yesus samperin orang buta. Jadi ada kumpulan orang Farisi, orang buta dan Tuhan Yesus. Yesus ngomong sama orang buta apa? Kamu mau percaya enggak sama anak manusia? Orang buta bilang, siapa anak manusia yang berdiri di depanmu? Aku percaya, lalu dia sujud menyembah Tuhan. Kemudian Yesus bilang apa? Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya yang tidak melihat dapat melihat. Supaya orang yang melihat menjadi buta. Farisi tersinggung lagi Bapak Ibu. Kenapa? Jadi kamu pikir kami buta? Ayat 41 Yesus bilang, sekiranya kamu buta kamu gak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dengan kata lain, Yesus sedang menyingkapkan kondisi rohani.
Ada orang yang buta tapi terbuka hatinya maka melihat. Tetapi ada orang yang merasa melihat tapi sebenarnya buta dan keras hati. Nah, di dalam konteks inilah baru kita masuk ke Yohanes 10. Tuhan Yesus bahas perumpamaan gembala dan domba. Bukan terpisah tapi satu kesatuan. Jadi yang mau dijawab di pasal 10 ini apa? Yang mau dijawab adalah siapa sebenarnya pemimpin sejati umat Allah? Siapa yang layak memimpin kawanan domba Tuhan? Jadi hari ini pembahasan kita 3 bagian besar. Ayat 1 sampai 6, 7 sampai 10, 11 sampai 18. Yang pertama, ayat 1 sampai 6. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, di terjemahan lain itu, aku berkata kepadamu para Farisi, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang berbicara menggunakan gambaran penggembalaan domba atau peternakan domba gitu ya. Di Palestina atau pada masa itu, kandang domba itu begini modelnya. Nah, jadi dikelilingi batu, pintunya satu. Tuhan Yesus bilang, gembala sejati masuknya lewat pintu, tetapi pencuri dan perampok itu manjat tembok atau lewat jalan lain. Yesus di sini nggak sedang ngajarin tutorial cara jadi gembala, bukan. Tetapi ia sedang bicara langsung kepada objeknya. Objeknya adalah di pasal 9 itu, orang-orang Farisi yang baru saja ngusir orang buta yang baru disembuhkan. Orang-orang Farisi mengklaim dirinya sebagai pemimpin rohani, pemimpin umat, tapi tidak memperhatikan domba. Mereka tidak mengenal domba dan domba pun tidak mengenal mereka. Ayat 5 itu dikatakan demikian. Suara orang asing gak didengar, malah lari domba-dombanya karena gak kenal suaranya. Yesus pakai gambaran ini tentang gembala, pencuri dan perampok untuk menggambarkan satu kenyataan penting, satu realitas penting. Realitasnya adalah apa? Tidak semua suara adalah suara gembala. Kadang ada suara yang terdengar tegas, kadang ada suara yang terdengar benar, belum tentu itu suara gembala. Bisa jadi itu suara pencuri dan perampok. Istilah yang Yesus pakai di ayat 1. Farisi waktu itu keras sekali dengan yang namanya tata laksana. Dengan yang namanya prosedur, SOP, harus sesuai. Hukum Sabat harus dijaga. Tapi justru karena terlalu sibuk jaga aturan, mereka itu tidak bisa melihat the greater good. Ada kebaikan yang lebih dibalik melaksanakan aturan Sabat itu. Tuhan Yesus pun bilang, Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ada greater good. Greater goodnya yang sampai orang Farisi buta gak bisa lihat itu apa? Yaitu mujizat penyembuhan orang buta. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang seumur hidup dari lahir itu buta. Gak bisa lihat, akhirnya bisa lihat karena Yesus. Tapi orang Farisi melihatnya apa? Ini pelanggaran hukum, ini terjadi di hari Sabat. No matter what, gak peduli apapun. Jadi itu suara siapa? Suara gembala atau pencuri dan perampok? Itu bukan suara gembala. Itu suara sebuah sistem yang sedang kehilangan kasih Bapak Ibu Saudara. Gambarannya begini. Ada satu keluarga. Ada papa, mama, 2 anak. Ada papa, mama, 2 anak. Anak yang gede namanya Anto, yang kecil namanya Andi. Yang Anto udah married. Ada yang nama Anto di sini ya. Ini fiktif ya. Bukan kisah sebenarnya ya. Yang namanya Andi juga bukan. Anto ini koko, udah married. Jadi tinggalnya di luar rumah, bukan di rumah keluarga lagi, tapi beli rumah sendiri sama istrinya. Tapi gak jauh, di seberang rumah. Jadi ini rumah keluarga, ini rumah Koanto. Satu waktu si adik Andi lagi di rumah, lagi gak ngapa-ngapain, tapi dia lihat ke rumah seberang, rumahnya Koanto. Kok ada asap ngebul dari belakang.
Kayaknya dari dapur. Dia panik memikirkan ada potensi terburuk yaitu apa? Kebakaran Bapak Ibu. Cepet-cepet dia ambil itu apa? Fire extinguisher apa? Racun api itu ya namanya. Racun apinya diambil, dia cepat ke rumah Koanto. Gedor nggak buka, lagi keluar sama suami istri ini lagi pergi. Akhirnya dobrak, jeder. Buka, lihat bener ternyata di dapur lagi kebakaran. Kenapa? Kompor lupa dimatiin. Sehingga mulai terjadi kebakaran kecil. Buru-buru racun apinya dibuka, kuncinya disemprot. Akhirnya padam Bapak Ibu. Aduh lega sekali si Andi. Pulang ke rumah. Dari rumah, bapak sama mamanya lihat. Ngapain tuh si Andi bawa racun api keluar? Racun api kan buat standby di rumah. Buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Ditanya tuh sama papa mamanya. Apa bawa keluar? Itu rumahnya Koanto hampir kebakaran. Ya enggak boleh sih. Ini barang buat di rumah ini. Kalau di rumah ini ada apa-apa gimana kamu itu? Kan rumah ini ada aturannya. Bapak Ibu lihat. Yang aneh siapa dari kisah ini Bapak Ibu? Itu terjadi di pasal 9 Yohanes. Orang Farisi juga begitu. Pegang aturan kehilangan belas kasihan. Tahu Taurat tapi nggak tahu siapa yang pemberi Taurat. Yaitu Allah yang penuh kasih. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, domba yang sehat itu kenal suara gembalanya. Dan suara gembala punya ciri khas. Ciri khasnya adalah suaranya itu memimpin dengan kasih. Suaranya membawa kepada hidup, mengarahkan, mengangkat, menguatkan. Sedangkan yang dilakukan Farisi apa di ayat 9, di pasal 9. Bapak Ibu tahu 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Sampai pada masa ini tuh di breakdown sampai 600 sekian hukum. Sampai-sampai Yesus tuh bilang di Lukas pasal 11. Celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul kepada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Suara gembala bukan suara yang menumpukan beban pada dombanya. Tapi suara gembala itu membawa kelegaan dan pengharapan seharusnya. Maka hari ini saya ajak setiap kita untuk bertanya, suara siapa yang paling sering kita dengar saat ini di dalam hidup? Apakah suara-suara yang bikin takut, suara-suara yang menuduh, suara-suara sebuah aturan yang dingin, atau suara gembala yang lembut, yang penuh dengan kuasa? Di dalam kita berkomunitas Bapak Ibu di gereja ini, apakah kita sulit menjadi orang yang asli? Kenapa? Karena kalau saya menjadi asli itu nuansa penghakimannya tinggi. Atau justru kita bisa jadi otentik di dalam komunitas-komunitas kita di gereja. Karena apa? Di sana ada pengampunan. Di situ ada ruang untuk berbuat salah. Bagaimana kondisi kita saat ini? Bagian yang pertama yaitu perumpamaan tentang gembala dan pencuri. Yang kedua, nah bacaannya berlanjut. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus adalah pintu, jalan masuk kepada Allah. Yesus berkata, akulah pintu. Ini adalah 1 dari 7 akulah. 1 dari 7 aku adalah yang ada di Yohanes. Yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukan sembarang pernyataan. Dalam budaya gembala domba peternakan di Timur Tengah Bapak Ibu. Nih gembala itu tidurnya di situ. Di pintu. Jadi memang secara harafiah ia itu pintunya. Artinya tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa melalui gembala. Yesus sedang berkata bahwa kalau kamu mau masuk ke dalam kehidupan sejati harus melalui aku. Bukan melalui sebuah sistem agama, sistem aturan, bukan juga melalui usaha sendiri. Karena kalau itu tidak akan berhasil dan itu melelahkan.
hanya melalui pribadi Yesus yang adalah pintu. Barang siapa masuk melalui dia, selamat. Ia akan masuk, keluar, menemukan padang rumput. Artinya apa? Kelegaan, kedamaian, pengharapan penuh dengan damai. Dan Tuhan Yesus sekali lagi di sini membandingkan antara pencuri dan juga gembala yang sejati. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat gambarnya Bapak Ibu ya. Dombanya ditumpaki gitu ya, dinaiki. Jadi dimanfaatkan gitu. Sedangkan, nah itu lagi ngomong siapa? Lagi ngomong mereka yang menyesatkan. Dalam konteks pasal 9, orang-orang Farisi. Sedangkan Yesus datang memberi hidup. Bukan cuma hidup yang pas-pasan, tapi hidup yang berkelimpahan. Turah-turah Bapak Ibu. Nah, masuk bagian yang seru. Kita suka nih ngomong berkelimpahan ya. Berkelimpahan itu apa Bapak Ibu? Berkelimpahan itu lebih dari cukup. Melimpah-limpah. Berlebih-lebihan. Meluap. Tetapi ini bukan ngomong soal materi Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang kalau kamu mau ikut aku itu kayak apa? Domba diutus ke tengah-tengah serigala. Ikut Yesus itu susah, ikut Yesus itu menderita. Bahkan di Matius 10 itu bilang, ikut aku itu kamu siap-siap dibawa ke pengadilan agama. Siap-siap juga dimusuhi sama keluargamu. Ikut Yesus tidak mudah. Jadi Yesus tidak menjanjikan rumah besar, mobil mewah, hidup tanpa masalah. Kalau kelimpahan yang ada di kepala kita adalah soal materi, maka kita mau lihat dari kesaksiannya orang paling kaya sejagat raya yang pernah ada di muka bumi. Yaitu Raja Sulaiman, Raja Salomo. Salomo itu pernah ngomong gini Bapak Ibu di Pengkhotbah 2. Aku, kesaksian dia, melakukan pekerjaan besar, dirikan rumah, buat kebun anggur, mengumpulkan emas perak, harta benda raja-raja dan daerah, pajak dikumpulin. Aku besar bahkan lebih besar daripada semua yang pernah ada mendahului aku. Bukan cuma besar kaya tapi pinter, hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Mau lihat apa? Lihat. Istri 300, selir 700. Dilihat semua. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Mau apa beli, mau apa cari, dapat pasti. Namun ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, lihatlah, semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi kelimpahan yang Yesus maksud di sini bukan soal materi, tapi kualitas hidup. Kualitas hidup sejati di hadiratnya. Yang Yesus janjikan adalah membeli hidup yang bermakna. Kenapa? Karena kita tahu kenapa kita mesti hidup, yaitu untuk memuliakan Dia. Yesus memberi hidup yang dipelihara, sekalipun susah menderita, tapi burung di udara yang dijual murah itu 2 ekor seduit aja dipelihara, apalagi kita. Walaupun menderita, Tuhan pelihara kita. Yesus memberi kita hidup yang apa? Bergairah. Karena kita tahu bahwa kita ini ada yang mencintai loh. Walaupun Dia mencintai kita waktu kita masih jadi musuhnya Dia. Kita dikenal, kita dipanggil. Jadi bersandar pada sebuah relasi. Relasi yang tidak seimbang. Kenapa? Karena kita gak mungkin bisa balas yang serupa kepada Yesus. Bersandar kepada relasi bukan prestasi. Kenapa? Kalau kita hidup berusaha sedemikian rupa mencari prestasi, itu hidup yang ngoyo. Saya melakukan kebaikan A, B, C supaya dikenan Tuhan. Gak akan berhasil. Itu sia-sia, itu melelahkan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat truk-truk itu suka ada gambar di belakangnya. Gambar yang paling saya ingat, ada uang abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Itu dunia Bapak Ibu. Jadi mesti ada usaha kita. Kalau enggak, ditendang. Gambaran berkelimpahan ini saya suka sekali Bapak Ibu. Ini marshmallow itu ya, mungkin 10 tahun lalu viral ya makanan ini ya. Ada fountainnya gitu, ada air mancurnya. Saya melihat gambaran sesuatu yang berlimpah-limpah tidak habis itu kayak gini.
Bayangin ya. Walaupun ini mesin ya, jadi cuma diputer doang gitu, bisa habis. Tapi saya melihatnya bahwa oh gini tuh, dicocol marshmallow-nya ke coklat, coklatnya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Pemazmur, Mazmur 23, Daud itu pernah ngomong begini, Tuhan adalah gembalaku, aku itu tidak akan kekurangan. Di ayat yang kelima kalau nggak salah dia bilang begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dikasih makanan ketika kondisinya tidak baik-baik saja. Artinya Tuhan perhatikan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kondisi sulit pun kalau kita di dalam Kristus melalui pintu itu, piala kita ini loh, hati kita yang bolong ini terisi penuh dan melimpah. Gambarannya tangan dari Bapa itu. Kasih air yang gak pernah habis sampai luber-luber Bapak Ibu. Jadi gini, kalau hati kita itu ada bolongnya misalnya bulat, kita bisa isi dengan materi. Materi itu misalnya bentuknya bukan bulat, segitiga kayak kotak kayak segi lima, bisa masuk. Tetapi tetap ada celah-celah itu loh, yang bikin kita kosong selalu. Sehingga kalau bolongnya bulat mesti diisi juga dengan penutup yang bulat. Jadi dia penuh, gak kurang. Yaitu masuk melalui pintu, kata Yesus. Masuk melalui pintu, percaya dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, jadi hari ini hidup yang berkelimpahan ketika kita melalui sang pintu yaitu Yesus. Seperti sumber air ada di dalam diri, tidak terpengaruh sama kondisi luar karena ada relasi yang mendalam dengan sang air hidup yaitu Yesus sendiri. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kondisi kita hari ini? Apakah kita di dalam kondisi yang melimpah-limpah atau kita di kondisi yang gersang, kering, hambar, berat? Apakah kita sedang menyandarkan hidup kepada Tuhan Yesus atau kita sedang menyandarkan hidup kepada gembala palsu, pencuri dan perampok yang menawarkan ilusi, yang menawarkan iklan tapi nggak begitu aslinya, yang mencuri damai dan sukacita kita. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini saya bisa membaca muka orang, terkhusus istri saya, bisa kuamia. Ada 2 model muka istri saya. Kalau pas saya pulang malam-malam dari pelayanan atau dari gereja ya, ada dua macam muka. Yang pertama adalah happy, sumringah, dan nuansanya itu enak gitu ya. Itu tandanya apa? Tandanya si Bob anak saya itu makannya bagus. Makannya lagi lancar tuh. Jadi happy mamanya. Tapi Bapak Ibu, kalau pas saya pulang, mukanya itu udah kayak pepaya lonjong. Waduh, udah tahu nih, ini anak pasti susah makan nih. Jadi yang saya lakukan apa? Saya nggak bisa santai-santai Bapak Ibu. Saya langsung pulang beresin mainan cuci piring gitu ya, sapu pel gitu ya. Kalau enggak ke bantai juga saya itu. Habis juga saya Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa begitu? Gara-gara Bapak Ibu kalau punya anak kecil baby ya, atau yang udah agak tua punya menantu atau anak perempuan yang punya baby, perhatikan sosial medianya. Isinya apa? Di dalam searchingnya itu, isinya adalah parenting tips biasa. Atau menu makanan empasi yang anak pasti doyan, nah itu tuh isinya tuh. Ada 5 menu, anak pasti doyan makan, nah itu bohong semua itu Bapak Ibu. Karena istri saya udah coba, waktunya tumbuh gigi ya nggak bisa makan gitu ya, pasti angel makannya. Waktunya makannya bagus ya bagus aja makanannya apapun gitu. Jadi kadang termakan sama iklan, waduh itu anaknya doyan makan ya, doyan ini, doyan itu. Padahal kan itu ya konten 1 menit atau setengah menit, bisa juga dibalik konten itu ada masanya nggak doyan makan, ada masanya juga rewel, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan terlena sama tampilan, propaganda atau iklannya.
Tapi lihat isi dalamnya. Sama seperti Yesus berkata, datang kepadaku, aku bukan hanya pintu tapi aku gembalamu. Kalau kamu masuk melalui aku akan keluar menemukan padang rumput. Hidupmu berlimpah-limpah. Amin. Dan yang kedua pertanyaannya gini, apakah kita itu sudah sungguh-sungguh masuk melalui pintu Bapak Ibu? Atau jangan-jangan kita selama ini menghidupi kekristenan kita hanya sebagai suatu sistem agama, sistem bergereja, rutinitas beribadah, tapi nggak pernah ketemu sama yang namanya Yesus. Berikutnya, bagian yang terakhir, ayat 11 sampai 18, tapi saya baca sampai 14 saja ya. Yesus menyatakan diri sebagai pintu, sekarang sebagai gembala. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 11 sampai 14, setelah dia menyatakan diri sebagai pintu, Yesus melanjutkan berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik seperti apa? Bukan seperti gembala upahan. Gembala yang baik berkorban nyawa buat domba-dombanya. Gembala upahan ada tantangan, ada penderitaan, kabur, lari. Karena nggak worth gitu ya, bayarannya sama resikonya. Jadi gembala upahan kabur. Ia mengenal domba-domba secara pribadi, bahkan memanggil mereka dengan nama. Artinya kita itu kalau dombanya Tuhan itu dikenal dengan nama. Artinya lagi mungkin kita tidak lebih kenal diri kita sendiri daripada Tuhan kita. Jadi Yesus kenal kita satu persatu seperti gembala kenal dombanya. Artinya dia bukan hanya kendaraan, media untuk mencapai surga. Yang mana itu adalah pintu. Bukan sekedar mediumnya aja. Oke, kita harus kendarai Yesus supaya kita nyampe ke sorga. Kalau nggak kendarai Yesus kita ke neraka. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi Yesus adalah destinasinya juga. Yesus adalah tujuannya juga. Tujuannya masuk ke pintu adalah untuk bertemu dengan gembala yang baik itu loh, yang berkorban nyawa buat kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah jalan dan juga tujuan. Destinasinya. Kenapa? Karena mungkin banyak orang Kristen yang keliru memaknai Yesus. Ya pokoknya kalau pengen masuk surga harus percaya Yesus. Jadi fokusnya ke surga. Surga yang di bayangannya itu nggak tahu apa. Oh, surga itu ya kehidupan yang enak pasti. Kehidupan yang jadi raja kali ya, dilayani. Padahal bukan begitu surga. Surga adalah apa yang Yesus lakukan. Sorga adalah melayani, bukan dilayani seperti Yesus. Jadi konsep ini memang gak umum Bapak Ibu. Karena dunia ngajarin kita untuk penuhi diri dulu. Tapi Yesus ajar kita untuk berkorban sama seperti yang dia lakukan. Kalau kita bilang saya mau masuk surga supaya saya happy, supaya saya bahagia, supaya saya tidak sengsara, supaya saya gak masuk neraka. Itu keliru. Padahal yang diajarkan Yesus adalah masuk surga itu adalah hidup sebagaimana kerajaan Allah yang dibawa ke dunia ini. Kerajaan Allah itu seperti apa? Kerajaan Allah itu beda dengan kerajaan dunia. Nah inilah peperangan kita setiap hari Bapak Ibu, peperangan mindset. Karena ketika percaya kita itu budinya itu harus ditransformasi, Roma 12 tuh. Ini terjadi setiap hari dari titik percaya sampai kita mati. Apa yang ada di dalam pikiran, kemudian di dalam hati muncul dalam wujudnya sebagai tindakan. Itu dari pikiran dan hati kita. Dua kerajaan, dua cara hidup. Kerajaan dunia bilang cari posisi paling tinggi, puaskan dirimu sendiri, bangun nama reputasimu. Semua harus diukur dengan performa kinerja. Harus ngoyo. Kalau memimpin itu harus menguasai, harus mengontrol, harus memerintah. Segala sesuatu harus under my control. Kalau di luar kontrol saya insecure, saya panik. Apa yang terjadi pada orang Farisi? Di luar kontrol dia, kok bisa orang buta ini melihat? Aku gak masuk akal ini, orang Farisi bilang. Sampai akhirnya udah
keluar kamu orang berdosa. Tetapi kerajaan Allah bilang apa? Siapa yang paling besar? Yang paling besar adalah yang terendah, yang melayani. Siapa yang paling diberkati? Yang miskin di hadapan Allah. Siapa yang menang? Yang berkorban nyawa karena Kristus. Dan Tuhan menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Artinya dia menuntun kita langkah demi langkah di dalam menghadapi pertempuran mindset setiap hari. Pertempuran pola pikir antara kerajaan dunia, kerajaan Allah. Nah, ini mestinya masuk ke gambar saya yang di slide 2 nih tadi. Saya balik dulu ya. Mana tuh. Ini dia. Bapak Ibu, ada satu buku. Judulnya itu City of God. Ini tulisan dari Bapak Gereja Agustinus. Karya yang udah jadul banget ya udah. Abad ke-5 tahun 400-an. Jadi tahun 400-an itu Roma itu, kekaisaran Roma itu runtuh Bapak Ibu. Kalah karena diserang sama bangsa yang namanya Visigoth. Di bawah pimpinan seseorang yang namanya Alaric. Kenapa bisa runtuh? Karena kerajaan Roma itu dianggap sebagai eternal city. Kota abadi, gak mungkin hancur. Ini kekuatan, kejayaannya, kekaisarannya sudah berabad-abad, gak mungkin hancur. Jadi orang-orang yang percaya kepada kepercayaan berhala itu pagan namanya, itu menyalahkan Kaisar Konstantin. Yang waktu itu menjadikan Kristen sebagai agama resminya Roma. Ini gara-gara itu. Kekaisaran Roma runtuh gara-gara semua jadi Kristen, jadi dewa-dewanya pergi. Meninggalkan sehingga kerajaannya hancur. Makanya Agustinus tulis buku ini. Apa sih yang kamu maksud dengan kota dunia? Atau city of man atau civitas terrena itu namanya. Dan juga civitas dei, kota Allah. Dia bandingkan. Kota Allah itu adalah tempat orang hidup buat Tuhan. Dipimpin oleh kasih Allah. Dibentuk oleh mereka yang mengasihi Allah lebih daripada mengasihi diri sendiri. Warganya itu hidup di dalam iman, mencari kebenaran dan kekekalan. Simbol daripada gereja. Tidak kelihatan memang. Dan kekal. Sedangkan kota dunia itu adalah orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Cinta diri, cinta dunia dibentuk oleh mereka yang mengasihi diri. Mewakili ambisi, kebanggaan, pencarian kekuasaan dan kenikmatan dunia. Simbolnya adalah kerajaan-kerajaan dunia. Termasuk salah satunya Roma. Dan Agustinus menulis di dalam 22 bab, tebal sekali bukunya. Dua kota ini bercampur, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita membentuk pola pikir tapi ujungnya beda. Yang satu ujungnya adalah kepada keterpisahan dengan Allah, yang satu adalah kebersamaan dengan Allah, surga dan neraka. Dan Yesus itu gembala sejati, memanggil kita untuk tinggalinlah pikiran dunia, tinggalinlah kota dunia. Farisi bilang, aduh ini di luar kendali saya jadi insecure. Enggak, ikuti kota Allah. Ikuti arah kota Allah. Jalannya mungkin lebih sempit. Lebih banyak harga yang harus dibayar. Penuh tantangan. Tetapi ujungnya itu damai yang sejati. Dan kekal. Yang terakhir. Ini pertanyaan refleksi sekali lagi. Setiap hari di dalam kita bertindak, berkata-kata, mengambil keputusan, siapa yang membentuk pikiran kita? Siapa yang sedang menuntun kita? Gembala sejati yang mengajarkan mindset kerajaan Allah? Atau iblis, atau dunia, atau daging kita ini yang menawarkan mindset kerajaan dunia? Karena kalau kita bilang kita adalah dombanya Yesus, maka kita harus membiarkan suaranya itu membentuk pola pikir kita. Artinya perang tiap hari Bapak Ibu. Perang dengan mindset dunia. Karena dunia selalu menawarkan suara-suara yang terlihat lebih aman, lebih masuk akal, lebih cepat. Ada jemaat A, ada jemaat B. Jemaat B pernah disakiti sama jemaat A. Sakit hati jemaat B. Kebetulan jemaat A pelayanan sebagai usher. Ini fiktif lagi ya Bapak Ibu ya. Jemaat A pelayanan sebagai usher. Jemaat B lihat di warta, aduh kok dia yang jadi usher. Ya opo caranya masuk gereja. Dia pikir,
Caranya adalah lewat pintu lain, nggak lewat pintu depan. Atau ya wes, tunggu lagu kedua aja. Mari lagu kedua kan usher-nya udah masuk semua, baru saya masuk. Atau saya ibadah online aja ya. Nggak perlu ketemu orang itu, bencekno katanya. Tapi Yesus bukan nawarin jalan yang begitu Bapak Ibu. Yesus mungkin tawarin jalan yang lebih sempit, lebih susah. Tapi ujungnya kehidupan yang sejati, damai di hati. Apa jalan yang Yesus ajarin? Dihadapin dong. Atau mungkin kamu yang ada salah. Ngomong dong, buka pembicaraan dong. Kalau memang ternyata bukan kamu yang salah, kamu mau gak mengampuni dia? Kamu mau gak melupakan kesalahannya? Angel, susah. Susah Bapak Ibu. Makanya ikut Tuhan tuh gak gampang. Pertanyaan refleksi, apakah kita membiarkan kita itu dengar suara Tuhan dan pola pikir kita dibentuk sesuai dengan kemauannya Tuhan di dalam gaya hidup kerajaan sorga? Yang kedua, apakah kita membiarkan Yesus memimpin hidup kita? Atau kita cuma hadir ibadah 2 jam terus pulang ya cara hidupku sendiri? Itu buat kita bawa pulang pertanyaan refleksi. Yang terakhir penutup Bapak Ibu. Balik lagi ke Yohanes pasal 9. Siapa yang benar-benar melihat? Orang buta disembuhkan secara jasmani. Dari buta jadi melek. Ia dibawa kepada pengenalan akan Kristus. Mulai dari gak bisa melihat, kemudian mata rohaninya dibuka sehingga bisa kenal anak manusia dan menyembah dia. Sebaliknya orang Farisi merasa bisa melihat dan juga merasa boleh menghakimi dan merasa bisa menilai. Tetapi mereka justru Tuhan Yesus katakan kamu buta secara rohani. Yesus bukan hanya menyembuhkan mata Bapak Ibu Saudara. Ia memulihkan arah hidup kita yang melenceng. Ia adalah pintu, buka jalan. Ia juga gembala yang menyertai kita di sepanjang jalan itu. Yesus bukan sekedar mobil buat kita menuju sorga. Tapi Yesus sendiri itu sorganya. Ketemu sorga adalah kebersamaan bersama dengan pencipta kita. Gembala yang kita kenal, suara yang kita ikuti, dan hidup yang kita jalani. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan hanya puas kita tahu soal Yesus. Yesus itu siapa? Lahir di Bethlehem, gede di Nazaret. Bukan, tapi mari kita kenal dia. Melalui kehidupan, melalui pembacaan firman, melalui persekutuan di dalam komunitas. Ikuti dia dan mau diubah kuncinya. Alami hidup yang sejati, bukan hidup yang pas-pasan, tapi berkelimpahan di dalam kualitas hidup bersama dengan gembala yang baik. Dengarkanlah suara gembala yang benar. Jangan dengarkan hamba Tuhan, jangan dengarkan penatua, jangan dengarkan pengurus, jangan dengarkan aktivis. Kalau semuanya ini tidak sama dengan apa yang Yesus ajarkan dari firman Tuhan. Oleh karena itu setiap kita jangan mau dengar apa, terima apa aja. Tapi pelajari firman supaya kita bisa screening Bapak Ibu. Segala sesuatu patokannya adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali hidup di dalam kehendak kami sendiri. Kami lebih pilih mendengarkan suara dunia daripada suara gembala yang baik. Karena memang suara yang Tuhan ajarkan tidak mudah dilakukan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ketika kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, Tuhan akan tuntun langkah demi langkah. Dan kami percaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak Tuhan yang dibentuk untuk semakin serupa dengan Engkau. Dan kami percaya ketika Tuhan sudah memilih setiap kami, Tuhan akan shape pola pikir kami, Tuhan akan shape mindset kami. Seturut dengan mindset kerajaan sorga. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.